Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2165. Chapter 2165 Perubahan Gelombang. Kerajaan Malam Gelap, Kota Malam Gelap. Tangisan para pedagang memenuhi kawasan bisnis. Hampir setiap barang yang dijual memiliki kualitas yang sangat bagus. Banyak vendor menjual senjata dan peralatan fine gold level 60+, buku keterampilan tingkat 2, dan ramuan master yang kuat. Pemain yang mengunjungi kota untuk pertama kalinya terpesona oleh semua barang berharga yang dijual. Kota Malam Gelap luar biasa, kakak kera. Begitu banyak harta karun tersedia untuk dijual. Banyak vendor bahkan menjual berbagai macam buku keterampilan tingkat 2 yang sangat langka. Kami akan beruntung menemukan buku-buku ini di kota Batu Hantu. Seorang elementalis wanita level 55 bernama Flashy Leaf mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraannya saat dia memandangi berbagai kios yang menjajakan buku tebal untuk kelas magic. Di domain dewa, kelas magic lebih mudah dikendalikan daripada kelas jarak dekat. Mantra yang mereka pegang memengaruhi sebagian besar kekuatan tempur mereka. Sebagai perbandingan, kelas jarak dekat tidak terlalu bergantung pada keterampilan mereka. Itu wajar saja. Ini adalah ibu kota kekaisaran Dark Knight Empire, dan sejumlah besar ahli mengunjungi kota. Secara alami, kota ini memiliki lebih banyak sumber daya daripada kota kita. Dengan koin dan kristal ajaib yang cukup, Anda bahkan dapat membeli senjata dan peralatan emas gelap level 65. Tidak ada perbandingan antara Dark Knight City dan kota NPC biasa. Sweeping AP, seorang Guardian Knight level 62 laki-laki dengan perisai perak, menjawab sambil terkekeh. Kamu bahkan bisa membeli senjata Dark Gold level 65 di sini. Flashy Leaf bergumam kaget. Meskipun banyak pemain telah melampaui level 60, tingkat penurunan monster secara signifikan lebih rendah setelah level 50 karena pengaturan domain dewa. Akibatnya, senjata dan peralatan di atas level 50 sangat langka, terutama peringkat rahasia perak ke atas. Sekarang, peralatan berkualitas tinggi seperti itu adalah simbol status untuk pemain ahli dan kaya. Kebanyakan pemain biasa akan dibatasi pada bronze dan Mysterious Iron Equipment setelah level 50. Ambil Flashy Leaf, misalnya. Dia hanya mendapatkan satu set lengkap peralatan rahasia perak level 55 karena levelnya yang rendah, dan itu masih menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan seluruh set. Dia bahkan tidak bisa membayangkan menggunakan senjata dan peralatan emas gelap level 65. Tentu saja, namun, kamu akan membutuhkan hubungan yang kuat dengan persekutuan yang besar untuk mendapatkan akses ke barang-barang itu, jawab Sweeping AP. Dengan bangga, dia melanjutkan, tim petualang Eagle Eye kami adalah tim petualang terkenal di kota Malam Gelap, dan kami memiliki koneksi ke beberapa guild kelas 1 dan 2. Sekarang setelah Anda menjadi anggota tim petualang kami, Liv, Anda bisa mendapatkan satu atau dua item ini jika Anda menyimpan cukup koin dan kristal ajaib. Selain itu, Anda dapat memberitahu pemain persekutuan manapun yang bermasalah dengan Anda di bidang bahwa Anda berasal dari Eagle Eye, dan bahkan pemain persekutuan kelas 1 akan mundur karena rasa hormat. Petik 2. Tiba-tiba, keributan meletus di jalan. Pemain pindah ke samping, membuka jalan yang luas saat pemain berkuda melewatinya. Tidak ada yang berani melangkah di jalur kelompok ini. Mereka semua bertindak seolah-olah sedang menonton prosesi kerajaan. Orang-orang ini berani naik mount mereka di sini. Flashy Leaf tercengang saat dia melihat para pemain ini berlari di jalan di atas mounts mereka. Dalam perjalanan ke sini, Sweeping AP terus-menerus mengingatkannya bahwa player dilarang menggunakan mount mereka di Dark Knight City, dan seperti yang dia katakan, dia belum melihat satupun pemain yang dipasang di dalam tembok kota sejauh ini. Namun, kelompok besar seperti itu bergemuruh melalui kawasan bisnis di mount mereka sekarang. Mereka adalah pengecualian, kata Sweeping AP, takut merangkai kata-katanya saat dia melihat kelompok berkuda terus menyusuri jalan. Mengapa? Flashy Leaf bertanya. Mereka adalah anggota Starling, penguasa kota ini. Bahkan guild kelas 1 super seperti Crimson Emperor dan Unyielding Soul bisa menandingi Starling, kata Sweeping AP dengan kagum. Meskipun, bahkan anggota Starling biasanya berjalan-jalan di kota. Ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak orang di mount mereka. Starling, apakah persekutuan benar-benar sekuat itu? Flashy Leaf tidak bisa menahan sedikit kecemburuan saat dia menatap punggung anggota Starling yang memudar.
Pemain lain yang baru mengenal Dark Knight City merasakan hal yang sama saat mereka menyaksikan anggota Starling lewat. Beberapa bahkan bermain-main dengan pikiran untuk bergabung dengan persekutuan. Starling sekuat itu. Persekutuan adalah raja di kota malam gelap. Sweeping AP dikonfirmasi. Namun, seorang penjaga level 65 bertopeng melontarkan pandangan menghina kepada ksatria penjaga ketika dia melihat kegembiraan yang bersinar dari Sweeping AP. Raja, mungkin sudah di masa lalu, kata Ranger level 65 sambil terkekeh. Para pemain itu tergesa-gesa karena Zero Wing sukses membela Stone Forest City. Status Starling di negara undead kuno telah terancam. Saya ragu itu akan lama sebelum Stone Forest City menggantikan benteng Starling sebagai tempat paling populer di peta netral. Ganti Starling, bagaimana itu? Posi, Sweeping AP secara naluriah mencoba menegur Ranger bertopeng dan mengejek pria itu karena ketidaktahuannya, tetapi ketika dia melihat logo harimau hitam di jubah penjaga hutan, dia menutup rahangnya. Tim petualang Evil Tiger. Kerajaan Malam Gelap memiliki tim petualang yang tak terhitung jumlahnya, yang naik dan turun pada saat itu juga. Tim petualang Evil Tiger, bagaimanapun, telah bertahan di Dark Knight Empire sejak peluncuran Domain God. Itu juga tim petualang peringkat ketiga kekaisaran yang diakui secara publik. Bahkan guild leader kelas 1 memperlakukan anggotanya dengan hormat. Tim petualang Evil Tiger adalah liga di atas tim petualang Eagle Eye. Anda akan mengetahui apakah itu mungkin atau tidak cukup cepat, tetapi saya menyarankan agar Anda mulai bersiap. Perubahan besar akan terjadi di kerajaan malam gelap, kata Ranger bertopeng sambil melirik ke Sweeping AP dan Flashy Leaf. Dia berpaling dari keduanya dan melanjutkan perjalanannya. Kakak Kera, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Flashy Leaf bertanya, memperhatikan bagaimana Sweeping AP memperhatikan Ranger bertopeng dengan kagum. Evil Tiger adalah tim petualang puncak. Ada desas-desus bahwa beberapa guild kelas 1 super telah memperluas cabang Zaitun ke tim. Banyak anggota Evil Tiger juga mengenal pemain dari guild kelas 1 super, jadi jaringan informasinya jauh lebih baik daripada jaringan kita. Saya curiga dia mengatakan yang sebenarnya, kata Sweeping AP saat dia melihat sosok penjaga hutan yang bertopeng itu pergi. Sayap 0. Persekutuan macam apa itu, Kakak Kera? Jika itu benar-benar mampu membuat Starling begitu takut, mungkinkah itu menjadi persekutuan kelas 1 super juga? Flashy Leaf bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sama sekali tidak peduli dengan dunia game virtual. Dia hanya bergabung dengan dunia ini karena penasaran karena domain dewa menjadi sangat populer. Saat dia bergabung dengan domain God, dia menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ini, dengan tidak pasti, Sweeping AP berkata, aku ingat Zero Wing adalah guild baru, cukup kuat untuk menyaingi guild kelas 1. Persekutuan baru, apa itu berarti kita punya kesempatan untuk bergabung? Flashy Leaf bertanya. Mungkin, Sweeping AP menoleh ke Flashy Leaf, tidak bisa berkata-kata. Dia telah berusaha keras untuk merekrut Flashy Leaf untuk tim petualang Eagle Eye, dan sekarang, dia tertarik untuk bergabung dengan Zero Wing. Sementara para pemain Dark Knight City membahas keributan sebelumnya dan berita terbaru, berbagai kediaman persekutuan besar di Kekaisaran telah jatuh ke dalam kekacauan total. Belum lama ini, mereka mengetahui bahwa Zero Wing telah mengalahkan pasukan gabungan berbagai negara adidaya, membegal lebih dari 10.000 pemain ahli dan memperkuat posisinya di Stone Forest City. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2166. Chapter 2166 Kesimpulan Perang. Kerajaan Bintang Bulan, Kota Bintang Bulan. Satu tim demi satu muncul di Teleportation Hall, semuanya terdiri dari pakar level 65 atau lebih. Bahkan peralatan terlemah dari para ahli ini adalah peringkat rahasia perak level 60. Namun, para pemain ini tidak berlama-lama di aula teleportasi kota Star Moon, dengan cepat berpindah ke platform lain dan berteleportasi ke kota-kota kerajaan lainnya. Dengan pengamatan yang cermat, seseorang akan mengenali para pemain ini sebagai anggota tim petualang. Banyak yang bahkan berasal dari tim petualang terkenal. Pemain lain di Teleportation Hall tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa begitu banyak tim petualang dari kerajaan dan kerajaan lain mengunjungi kerajaan Bintang Bulan. Sementara pemain Star Moon City bertanya-tanya tentang banjir aneh dari pemain tim petualang, seorang pria level 67 duduk di ruang VIP lantai atas di salah satu restoran tingkat lanjut aula teleportasi. Diam-diam, dia menerima semua ini, iri dan kesedihan dalam tatapannya. Jika para pemain kota melihat pria ini, mereka mungkin akan terkejut. Dia tidak lain adalah Galaxy Pass, pemimpin persekutuan Star Alliance. Pada titik ini, aliansi bintang telah menjadi raja kota Bintang Bulan.
Setelah pertempuran ini berakhir, kemungkinan tidak mungkin bagi siapapun untuk menekan Zero Wing di dalam Star Moon Kingdom. Keluh Galaksi pas dengan iri saat dia menyaksikan banyak tim teleportasi masuk dan keluar dari Teleportation Hall. Si Feng baru-baru ini mengalahkan pasukan gabungan berbagai negara adidaya, dan berita tentang kemenangannya belum sampai ke masyarakat umum kerajaan Star Moon. Namun, sebagai salah satu dari guild tingkat pertama bawahan Pavilion Rahasia, Star Alliance telah mendengar hasilnya hampir segera setelah pertempuran berakhir. Dia pasti tidak mengharapkan hasil ini. Dia benar-benar tidak mengira bahwa Zero Wing akan mampu melawan kekuatan seperti itu. Stone Forest City milik Zero Wing mirip dengan tambang berlian. Persekutuan yang merepotkan tidak perlu khawatir akan membutuhkan dana lagi. Dengan pendapatan kota, Zero Wing dapat dengan mudah mendukung tingkat perkembangannya saat ini, yang berarti ia telah menyelesaikan satu-satunya kelemahannya di kerajaan Star Moon. Mulai sekarang, bahkan berbagai negara adidaya akan merasa sangat sulit untuk menekan persekutuan di kerajaannya sendiri. Selain itu, melakukan hal itu tidak akan memberi mereka banyak manfaat. Pada titik ini, dia akan kesulitan menemukan negara adidaya yang mau melakukan perdagangan seperti itu. Persekutuan kelas 1 seperti aliansi bintang bermimpi untuk mencapai kekuatan seperti itu, tetapi sekarang, persekutuan baru, yang baru didirikan setelah peluncuran domain dewa, adalah yang mewujudkan mimpi ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Zero Wing akan membalas begitu Starling mencoba menghalangi perkembangan persekutuan di kerajaan Star Moon dan berhasil memberikan pukulan yang begitu dahsyat. Benteng Starling di negeri boneka hidup kuno pada dasarnya lumpuh. Bahkan jika itu masalahnya, Guild Leader, Zero Wing akan memiliki lebih banyak masalah untuk ditangani sekarang. Sejujurnya, Starling tidak menganggap Zero Wing dengan serius, tapi sekarang, dengan Stone Forest City dalam perjalanannya, Starling akan memandang Zero Wing sebagai musuh bebuyutan. Terlebih lagi, Zero Wing telah memprovokasi lebih dari segelintir negara adidaya kali ini. Saya ragu persekutuan akan menemukan bahwa bergerak maju lebih sulit dari yang diharapkan, kata Purple Jade. Galaksi pas tidak mencoba menyangkal logika Purple Jade. Menurutnya, pembalasan Zero Wing terhadap penindasan Starling telah dilakukan dengan sangat baik. Bahkan sebelum Zero Wing mengambil tindakan, kedua guild itu telah melepaskan semua kepura-puraan. Meningkatkan kebencian mereka satu sama lain tidak akan mengubah banyak hal. Namun, fakta bahwa Zero Wing telah membantai pasukan gabungan negara adidaya akan kembali menggigitnya. Kekuatan super itu mungkin tidak berdaya melawan Stone Forest City dan Zero Wing, tapi hutan boneka hidup adalah sebagian kecil dari jurang maut. Ruang bawah tanah regional mode dewa memiliki area lain, dan menjelajahi area tersebut akan membutuhkan ahli yang sangat kuat. Berbagai negara adidaya memiliki ahli yang lebih kuat dan lebih banyak daripada Zero Wing. Begitu anggota Zero Wing meninggalkan hutan, mereka akan menemukan kematian yang menyedihkan menunggu mereka. Sementara berbagai kekuatan di kerajaan membahas kemenangan Zero Wing, tim petualang memadati pintu masuk ke Guild's Residence di White River City. Baru saja memasuki dan meninggalkan residence telah menjadi perjuangan bagi anggota Zero Wing. Aquaros, yang bertanggung jawab atas perekrutan guild, tercengang. Dia telah menyaksikan banyak pemain ahli melamar keanggotaan sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat sebanyak ini mendaftar sekaligus. Perkiraan kasar menghitung lebih dari 10.000 pelamar ahli. Selain itu, beberapa ahli ini berada di alam penyempitan setengah langkah, dan beberapa bahkan ahli alam penyempitan. Persekutuan belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Pakar Realm Refinement setengah langkah umumnya menjabat sebagai pemimpin tim inti di guild kelas 1. Sebagian besar ahli Realm Refinement segera dipromosikan, menjadi eselon atas dalam guild kelas 1. Bahkan Aquaros hanyalah seorang ahli Realm Refinement. Namun, meskipun mengetahui bahwa mereka akan, paling banyak, mulai sebagai anggota elit, begitu banyak ahli Realm Refinement bersikeras untuk bergabung dengan Zero Wing. Jenis magic apa yang kamu gunakan, Guild Leader? Aquaros dengan bersemangat bertanya setelah menghubungi si Feng. Lebih dari 300 tim terkenal dan 20 tim petualang papan atas telah mendaftar untuk bergabung dengan persekutuan. Setelah perkiraan kasar, lebih dari 200 ahli Harvest Refinement Realm dan 15 ahli Refinement Realm telah mendaftar, juga. Zero Wing bahkan tidak memiliki total 15 ahli Realm Refinement. Meski begitu, persekutuan memiliki lebih dari sekadar kompetisi kelas 1. Dengan menerima 15 atau lebih ahli Realm Refinement ini, Zero Wing dapat menggandakan jumlah totalnya. Jika berhasil melakukannya, tidak ada persekutuan kelas 1 biasa yang memiliki peluang melawan Zero Wing.
Hanya beberapa guild kelas 1 peringkat atas yang mampu menyaingi persekutuan. Lebih dari 200 ahli half-step dan 15 refinement realm. Sepertinya hasil pertempuran itu cukup efektif, kata si Feng sambil tersenyum. Dia tidak terlalu terkejut dengan situasinya. Pertempuran terbarunya memiliki makna yang luar biasa. Meskipun, mengalahkan pasukan gabungan negara adidaya bukanlah kemenangan yang memikat semua tim petualang ini ke Zero Wing, sebaliknya, mereka tertarik dengan kesuksesannya dalam menahan Stone Forest City. Selama Stone Forest City berdiri, Zero Wing akan memiliki persediaan sumber daya dan koin yang stabil. Ini juga membuat Zero Wing menjadi lawan yang jauh lebih tangguh untuk berbagai negara adidaya. Selain itu, untuk menjadi negara adidaya dibutuhkan landasan uang dan sumber daya. Sekarang Zero Wing memiliki fondasi itu, hampir dijamin akan menjadi kekuatan super di masa depan, dan persekutuan telah terbukti mampu menangkis berbagai negara adidaya. Setelah mendengar berita tentang kemenangan ini, wajar jika sejumlah besar ahli akan bergegas bergabung dengan persekutuan dan mengendarai Coattails Zero Wing. Beberapa tim petualang top juga telah meminta aliansi, berkomitmen untuk melawan musuh kita di jurang maut. Dengan sedikit ragu, Aquaros melanjutkan, namun, mereka menginginkan Adventurer Residence di Stone Forest City sebagai gantinya. Tim petualang papan atas memiliki banyak ahli, dan beberapa bahkan dipimpin oleh ahli Realm Refinement. Ada juga beberapa yang bahkan ditakuti oleh negara adidaya. Sementara itu, Zero Wing telah memprovokasi beberapa negara adidaya kali ini, dan karena itu, ditakdirkan untuk menghadapi banyak cobaan dan kesengsaraan di dalam dunia regional. Jika persekutuan harus menghadapi kekuatan super ini sendirian, persekutuan kemungkinan akan kesulitan untuk membangun dirinya sendiri di lokasi lain di jurang maut. Bahkan mungkin terjebak di hutan boneka hidup, yang hanya sebagian kecil dari Dungeon dan memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Jika mereka ingin Adventurer Residence gratis, mereka bisa melupakannya, kata si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, jika mereka bersedia membayar, lain ceritanya. Setiap tempat tinggal petualang akan dikenakan biaya 50.000 emas atau kristal ajaib dengan nilai yang sama. Tempat tinggal petualang mirip dengan tempat tinggal sementara guild. Anggota tim akan dapat berteleportasi masuk dan keluar dari Stone Forest City dengan bebas, tetapi Adventurer Residence adalah jenis bangunan khusus yang hanya dapat dibangun di kota guild. Apalagi, kekuasaan yang berkuasa hanya bisa membangun jumlah yang terbatas. Kota dasar hanya dapat mendukung 10 tempat tinggal petualang dalam satu waktu. 5.000 emas. Jumlah yang diminta si Feng mengejutkan Aquaros. Apakah kamu yakin seseorang bisa membeli sebidang tanah yang relatif bagus di ibu kota kekaisaran dengan begitu banyak emas? Menagih begitu banyak untuk tempat tinggal petualang di kota persekutuan tidak masuk akal. Tidak ada tim petualang yang akan menyetujui harga itu. Betul sekali, 50.000 emas. Jika mereka tidak tertarik, kami tidak akan memaksakan masalah itu, si Feng dengan tegas menyatakan. Saya mengerti. Saya akan memberitahu mereka tentang harga kami. Mengetahui si Feng telah mengambil keputusan, Aquaros hanya bisa mengangguk dan setuju. Dia hanya bisa berharap bahwa lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari luar muncul di masa depan. Setelah memutuskan panggilan, si Feng pergi ke rumah tuan kota-kota hutan batu untuk membuka pintu kota untuk umum.